Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferli Widiantoro. Saya berasal dari kelas Semba 41, Konsentrasi Operation, Magister Manajemen, Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan terkait tesis yang sudah saya kerjakan dalam rangka mencapai derajat Sarjana S2, Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, berikut tesis yang sudah saya kerjakan. Tesis yang saya kerjakan mengambil judul Analisa Tindakan Perbaikan Waktu Delay pada Produksi Precast Bokider di Pelengkung Studi pada PT Wijaya Karya. Kita mulai dengan pendahuluan. Latar belakangnya adalah tentunya menurut Budiono tahun 2022 banyak proyek jalan layang di Indonesia menggunakan precast block header, kemudian pengendalian faktor-faktor penyebab delay produksi perlu dilakukan dengan baik. Hal ini menurut Benjauran tahun et al tahun 2004, juga permasalahan delay yang muncul disebabkan oleh faktor-faktor yang berpengaruhnya menurut Safapur tahun et al tahun 2019, juga faktor lain menurut Dutyev et al tahun 2017. Kemudian variabilitas waktu produksi juga kendala bagi precast fabrikator, ini menurut CH&G tahun 2005 dan dirasakan oleh PT Wijaya Beton. Sementara tabel di kanan menunjukkan adalah proyek produksi bogider yang dilakukan oleh PT Wijaya Beton selama rentang waktu 2016 sampai tahun 2021. Kemudian di sini adalah analisis data sekunder terhadap beberapa proyek. Proyek di kiri adalah tipe lurus, proyek di kanan adalah tipe lengkung terhadap analisis 124 sampel pada proyek tipe lurus, sementara pada proyek tipe lengkung analisis terhadap 72 sampel dapat terlihat terjadi delay dengan waktu rata-rata pada tipe lurus itu adalah 13,96 jam, sementara pada tipe lengkung terjadi adalah 28, rata-ratanya adalah 28,14 jam. Tentunya di sini terlihat bahwa pada proses produksi bokider tipe lengkung mempunyai waktu delay lebih lama dibanding pada proyek pada bokider tipe lurus. Sementara di sini adalah penggunaan analisis regresi linear berganda telah digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mengalami waktu delay pada beberapa penelitian, yaitu Hyson 2012 juga Shebob tahun 2011. Sementara penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap waktu delay pada proses produksi precast bokider tipe lengkung di lingkungan PT Wijaya Beton. Selanjutnya dilakukan analisis rencana tindakan perbaikan untuk meminimalisir waktu delay pada proses produksi precast bokider. Sementara rumusan masalah pada penelitian ini, delay pada proses produksi precast bokider muncul akibat beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian faktor-faktor penyebab delay ini perlu dianalisis sehingga diyakini adalah faktor-faktor ini merupakan faktor yang signifikan berpengaruh. Setelah dianalisis dan diperoleh yang signifikan, langkah selanjutnya adalah dibuat rencana tindakan perbaikan untuk meminimalisir waktu delay pada proses produksi precast bokider, terutama pada tipe lengkung. Kemudian novelty-nya adalah di sini produk pracetak breeder jembatan tipe baru, yaitu bokider tipe lengkung. Kemudian studi kasusnya dilakukan spesifik di PT Wijaya Beton, khususnya di Plen Karawang, Jawa Barat. Sementara pertanyaan penelitian di sini ada dua. Pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya delay pada proses produksi precast bokider tipe lengkung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya delay pada proses produksi precast bokider tipe lengkung. Tujuan penelitiannya sejalan dengan pertanyaan penelitian yang ada dua, tentunya tujuannya ada dua. Pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya delay pada proses produksi precast bokider tipe lengkung. Yang kedua adalah menganalisis tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya delay pada proses produksi precast bokider tipe lengkung. Lingkup penelitian ada tiga, dapat dilihat. Pertama difokuskan pada precast bokider tipe lengkung, kemudian menggunakan tahapan existing yang ada, dan yang ketiga adalah dilakukan penelitiannya di Pulau Jawa, khususnya di Plen Karawang yang dimiliki oleh PT Wijaya Beton. Alasannya tentunya efektivitas waktu, biaya, tenaga, serta sumber daya lain yang mendukung penelitian ini. Landasan teori selanjutnya adalah teori terkait beton precast dan precast bokider.
teori beton precast menurut Elliott tahun 2016, juga teori terkait Bokiden menurut Asbi 2008 dan Rombeck tahun 2002, serta menurut Butch Nova tahun 2018. Sementara di sisi kanan adalah metode produksinya menurut prosedur internal perusahaan, ada 11 aktivitas dari A sampai dengan K, dari mulai pemrosesan data geometrik jalan terhadap cetakan sampai dengan penempatan produk di stockyard. Di sini landasan teori berikutnya adalah faktor-faktor yang mengenai terjadinya delay berdasarkan referensi penelitian terdahulu. Ada 9 faktor dari sumber daya manusia sampai dengan force major dengan referensi dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Kemudian teori terkait regresi linier berganda menurut Nether tahun 2004, juga menurut Walpole tahun 1992 dengan rumus seperti dapat terlihat di situ, dengan Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Bn dikali Xn. Kemudian di sini kerangka penelitiannya dapat lihat hubungan antara variabel dependent dan independent. Variabel dependentnya adalah Y, waktu delay pada proses produksi precast Bokiden tipe Langkung, sementara variabel independennya ada 9 faktor dari X1 sumber daya manusia sampai dengan X9 adalah force major. Metode penelitian, alur proses penelitian dapat dia di sebelah kiri, dari mulai kemudian identifikasi aktivitas pekerjaan proses produksi, kemudian identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi delay, selanjutnya adalah analisis tindakan perbaikan untuk meminimalisir waktu delay sampai dengan selesai. Kemudian metode pengumpulan datanya, pertanyaan penelitian pertama, pendekatannya menggunakan kuantitatif, pengumpulan datanya tentunya survei dengan validasi pakar dan survei responden. Sementara pertanyaan penelitian kedua, menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan interview melalui focus group discussion. Sementara variabel penelitian itu ada 9 variabel dengan nama variabelnya adalah X1 misal, kemudian sumber daya manusia, ada definisi operasionalnya dan referensi pada sebelah kanan, sampai dengan X9 ada nama variabelnya adalah force major, definisi operasionalnya dapat dilihat dan referensinya juga dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Kemudian instrumen penelitiannya, expert judgment dan survei responden menggunakan satu set kuesioner tertutup, sementara instrumen untuk fokus group discussion berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta dan narasumber. Skala ukurnya pada metode validasi pakar menggunakan skala Guttman dengan ya dan tidak, sementara skala ukur metode survei ini menggunakan 5 skala Likert, yaitu dari nilai 1 sampai skala 5, dari mulai tidak setuju sampai dengan sangat setuju sekali. Tidak setuju tentunya tidak menyebabkan keterlambatan, sangat setuju kali menyebabkan keterlambatan sampai dengan lebih dari 10 jam. Kemudian di sini ada syarat pakar, responden, dan peserta FGD. Dapat dilihat persyaratan dan kualifikasinya di sebelah kiri. Kemudian daftar pertanyaan FGD di sebelah kanan. Ini dapat dilihat daftar pertanyaannya dari mulai strategi rencana tindakan perbaikan sampai dengan nomor 8 itu indikator KPI atas keberhasilannya. Jadi terukur secara SMART goals. Kemudian schedule pengambilan data dari mulai validasi pakar dilakukan di Maret 2022, survei responden itu di April 2022, dan FGD itu di Mei 2022. Di sini hasil penelitian dan pembahasannya. Pertama terkait deskripsi data pakar ada 3 pakar dapat dilihat, data informan FGD ada 8 expert, sementara data responden survei ada 72 responden. Kemudian hasil validasi pakar dapat dilihat dari 9 faktor, yaitu sumber daya manusia sampai force major, itu kesimpulannya ya, artinya pakar menyetujui seluruh faktornya berpengaruh. Kemudian dari subfaktornya hanya 1 faktor, di mana di subfaktor sumber daya manusia di konflik pekerja itu ditolak. Di luar itu seluruh faktor dianggap berpengaruh terhadap terjadinya delay. Kemudian hasil penelitian berikutnya terkait analisis regresi linear berganda hasil dari running SPSS. Ini di tabel sebelah kiri. Kemudian kita lihat di hasil uji parsial uji T dan alfa. Ini dari nilai alfa, kemudian T hitung dan T tabel, di mana syaratnya adalah T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai alfa itu harus kurang dari 0,05. Dapat dilihat seluruh nilainya itu memenuhi persyaratan sehingga kesimpulannya adalah berpengaruh terhadap delay. Kemudian koefisien determinasinya dapat dilihat di adjusted R square, di mana 0,865 artinya 86,5% faktornya tersebut mempunyai korelasi
Kemudian sisanya tentunya adalah 13,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Di sini ada persamaan regresi linear bergandanya dari mulai Y sama dengan 0,854 ditambah 0,053X1 ditambah 0,111X2 ditambah 0,40X3 ditambah 0,50X4 ditambah 0,101X5 ditambah 0,22X6 ditambah 0,260X7 ditambah 0,382X8 ditambah 0,288X9, di mana penjelasannya dari faktor-faktor dari persamaan di atas dapat dilihat dari nomor 1 sampai nomor 10. Mungkin saya sampel di misalnya di penjelasan dari X1 0,053, di mana bila X1 itu bernilai 1 dan faktor variabel lain itu bernilai 0, tentunya delay yang terjadi adalah mengalami kenaikan 0,053. Kemudian di sini analisis FGD disebutkan bahwa penulis menjelaskan bahwa forum FGD dimaksudkan untuk membuat perencanaan tindakan perbaikan yang ditujukan untuk meminimalisir terjadinya delay. Kemudian rencana tindakan perbaikan berupa 8 ini, dari mulai strategi rencana tindakan perbaikan sampai dengan indikator KPI keberhasilan, dan sudah ada formnya yang nantinya diisi sebagai hasil dari resume FGD. Dari formnya ini dapat dilihat dari mulai X1 sumber daya manusia sampai dengan force major, itu ada strategi program perbaikan, formnya sampai dengan yang nanti isiannya pada KPI indikator yang paling kanan. Kemudian selain itu ada teknik analisis coding pada forum group discussion, tujuannya untuk merekam dinamika pembicaraan antar peserta FGD sehingga hasil resume yang dituangkan dalam tabel isian itu merupakan hasil dari analisis pada kata-kata yang dinamika yang terjadi pada proses FGD. Kemudian setelah dianalisis tentunya dituangkan dalam resume yang dituangkan dalam tabel tadi isian FGD. Dapat dilihat di sini ada dari mulai X1 sumber daya manusia, kemudian itemnya strategi program perbaikannya apa, objektifnya apa, resources-nya apa. Di sini dapat dilihat misalnya PIC strukturnya siapa, waktunya dan keterangannya seperti apa, outputnya seperti apa, benefitnya seperti apa, sampai dengan KPI-nya hasilnya penentuannya seperti apa. Jadi tabel-tabel dari resume FGD tadi dimasukkan di sini mulai dari X1 sumber daya manusia, kemudian X2 material, X3 peralatan, kemudian X4 manajerial, X5 finansial, X6 desain, X7 kelengkapan dokumen, X8 cuaca, dan X9 tax major. Di sini note-nya adalah hasil resume ini dilakukan konsensus ataupun kesepakatan bersama dari seluruh peserta FGD dan dapat dilaksanakan dalam rangka membantu perusahaan untuk mengatasi delay produksi precast bookkeeper. Di sini ada dokumentasi pelaksanaan saat pengambilan data, kemudian simpulan berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan pertama dari analisis regresi linear berganda diperoleh bahwa seluruh faktor 9 faktor berpengaruh signifikan terhadap terjadinya delay pada proses produksi bookkeeper. Kemudian analisis hasil dari FGD dibuat keputusan konsensus bersama, dibuat rencana tindakan perbaikan yang dapat digunakan untuk meminimalisir delay yang terjadi berupa strategi rencana tindakan perbaikan sampai dengan indikator KPI keberhasilan. Kemudian rencana tindakan hasil perbaikan dari FGD tadi disusun dengan metode SMART goals, terukur dari mulai target objektif, resources, sampai dengan KPI yang tertuang dalam resume tabel hasil FGD. Sementara saran dari penelitian ini adalah mungkin penelitian berikutnya dapat melakukan analisis terhadap faktor lain selain yang penulis ajukan. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan metode lain di luar analisis regresi linear berganda. Juga forum discussion dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan agar didapatkan alternatif pemecahan masalah secara lebih lengkap. Baik, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.